Israel blokir Freedom Flotilla. Dunia internasional beraksi atas larangan ke Gaza. Macron ultimatum Israel, Eropa harus bersatu tekan krisis Gaza. Duta Besar Amerika Serikat sindir Perancis, dirikan Palestina di French Riviera, ketegangan baru di PBB. Dulu pendukung setia, kini Jerman pertimbangkan jatuhkan sanksi ke Israel. Halo Sobat Pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Rosalina di program Resum Pojok Negeri Media. Kapal bantuan kemanusiaan kembali mendapat hadangan dari militer Israel. Kali ini, kapal Freedom Flotilla bernama Madeleine dicegah mendekati perairan Gaza. Apakah ini awal dari konfrontasi baru di Laut Tengah? Berikut informasi selengkapnya. Freedom Flotilla adalah armada solidaritas internasional yang secara berkala mencoba menembus blokade laut Israel terhadap jalur Gaza. Kapal Madeleine yang diberangkatkan dari pelabuhan Catania di Sisilia, Italia, membawa bantuan kemanusiaan untuk 2 juta warga Palestina yang terkepung. Dalam wawancara dengan Al Jazeera, salah satu aktivis di kapal, Dr. Baptiste Andre, asal Prancis, mengatakan misi ini bertujuan murni kemanusiaan dan tidak membawa ancaman apapun bagi Israel. Blokade laut terhadap Gaza telah berlangsung hampir 2 dekade sejak Hamas mengambil alih wilayah tersebut pada 2007. Israel dengan alasan keamanan menerapkan kontrol ketat terhadap semua lalu lintas barang dan manusia ke dalam Gaza, baik dari darat, laut maupun udara. Namun, komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia telah berulang kali menyebut blokade ini sebagai bentuk hukuman kolektif terhadap warga sipil. Menurut Andre, tindakan Israel tidak mengejutkan karena mereka memang telah memperkirakan adanya hambatan militer. Namun, ia menegaskan dukungan internasional terus mengalir setiap hari dan mereka tidak akan menyerah. Koalisi Freedom Flotilla mengklaim bahwa pesan mereka mendapat sambutan dari berbagai negara, termasuk anggota parlemen, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat sipil global. Dr. Andre memperingatkan kemungkinan Israel menggunakan metode kekerasan untuk menghentikan kapal dan menahan awak serta aktivis di dalamnya. Ia menyatakan mereka siap menghadapi semua skenario. Insiden serupa pernah terjadi pada tahun 2010 ketika Israel menyerbu kapal Mavi Marmara yang juga bagian dari Freedom Flotilla, melewaskan 9 aktivis Turki dan memicu krisis diplomatik besar-besaran. Otoritas Israel menyatakan bahwa kapal Madeleine tidak akan diizinkan berlabuh di Gaza sesuai dengan kebijakan keamanan nasional mereka. Bagi Israel, keberadaan armada asing yang berusaha masuk ke wilayah blokade dianggap sebagai pelanggaran hukum maritim dan ancaman potensial terhadap kedaulatan. Kasus ini bukan sekedar soal satu kapal bantuan, ia mencerminkan tensi global atas isu Palestina, hak asasi manusia, dan hukum internasional. Jika Israel benar-benar mencegah kapal dengan cara militer, dunia akan kembali dihadapkan pada pertanyaan besar. Sampai kapan pengepungan Gaza akan dibiarkan berlangsung? Presiden Prancis Emmanuel Macron akhirnya angkat suara lebih keras dari sebelumnya. Ia mengultimatum Israel, Eropa harus bersatu, tegas dan bergerak jika krisis Gaza tak kunjung berhenti. Berikut informasi selengkapnya. Dalam pernyataan terbaru saat berkunjung ke Asia Tenggara, Macron menyampaikan ultimatum kepada Israel. Ia mengatakan bahwa jika tidak ada respon konkret dan sepadan dari Israel,
terkait krisis kemanusiaan di Gaza dalam beberapa jam dan hari ke depan, maka negara-negara Eropa harus mempertegas posisi kolektif mereka terhadap Tel Aviv. Pernyataan ini disampaikan Macron di Singapura pada 30 Mei 2025, bagian dari tur diplomatiknya ke Vietnam, Indonesia, dan Singapura. Macron menyuarakan keprihatinan di tengah meningkatnya tekanan internasional atas krisis kelaparan di Gaza yang makin memburuk. Warga sipil, terutama anak-anak, disebut mengalami kekurangan makanan akut dengan sistem kesehatan dan bantuan kemanusiaan yang kolaps. Krisis ini menimbulkan pertanyaan tajam dari banyak negara. Sampai kapan dunia hanya menonton? Macron juga mengangkat isu pengakuan negara Palestina, yang menurutnya bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kebutuhan politik. Namun, Prancis tidak mengusulkan pengakuan tanpa syarat. Ada dua syarat penting yang disampaikan Macron. 1. Demilitarisasi Hamas. 2. Pengakuan terhadap hak Israel untuk eksis dan mempertahankan diri. Langkah ini menunjukkan bahwa Paris ingin membangun jalan tengah antara keamanan Israel dan keadilan bagi Palestina. Saat berada di Jakarta awal pekan ini, Macron dan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam rencana Israel mengambil alih penuh jalur Gaza. Mereka juga menolak segala upaya yang bertujuan mengusir secara paksa warga Palestina dari tanah mereka. Ini jadi momen penting diplomatik antara negara Barat dan Asia Tenggara yang bersatu dalam suara yang sama. Pernyataan Macron bisa menjadi pemicu perubahan arah kebijakan Eropa terhadap Israel. Selama ini, Eropa cenderung berhati-hati karena faktor sejarah, termasuk trauma Holocaust. Namun, semakin banyak negara mulai menyuarakan kritik tegas, termasuk Irlandia, Spanyol, dan Norwegia yang sudah mengakui Palestina. Apakah Uni Eropa akan bersatu atau masih terpecah di tengah lobi politik dan tekanan geopolitik Amerika? Prancis selama ini adalah mitra strategis Israel, tapi krisis kemanusiaan di Gaza telah melewati batas. Macron tidak ingin Prancis dan Eropa hanya jadi penonton di tengah bencana kemanusiaan yang kini disebut-sebut sebagai genosida terselubung. Ia menyebut bahwa tindakan nyata harus segera dilakukan. Tekanan diplomatik, sanksi, hingga boikot hubungan mungkin akan jadi opsi berikutnya jika Israel tak bergerak. Dunia kini menuntut keberpihakan, bukan lagi sekadar netralitas. Macron tampaknya menyadari bahwa jika Eropa tak bergerak sekarang, sejarah akan mencatat mereka sebagai bagian dari kebisuan global. Pertanyaannya, apakah tekanan ini akan cukup menggoyang Tel Aviv? Atau akankah Netanyahu tetap bertahan di jalurnya, bahkan ketika dunia bersatu menentangnya? Dunia diplomasi kembali memanas. Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, melontarkan sindiran keras terhadap Perancis yang berencana mengakui negara Palestina. Bahkan Huckabee secara belak-belakan menyarankan agar Palestina saja didirikan di French Riviera, wilayah elit di selatan Perancis. Berikut informasi selengkapnya. Pernyataan ini sontak jadi kontroversi besar menjelang konferensi internasional yang digagas oleh Perancis dan Arab Saudi di PBB. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa isu Palestina kembali membelah dunia internasional? Perancis dan Arab Saudi menggagas konferensi internasional di PBB untuk membahas cara menghidupkan kembali solusi dua negara.
konsep pembentukan negara Palestina yang hidup berdampingan dengan Israel. Namun pemerintah Israel saat ini di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menantang keras solusi ini, terutama di tengah situasi perang yang masih berlangsung di Gaza. Dalam wawancara dengan Fox News pada Sabtu 1 Juni 2025, Mike Huckabee mengatakan, ia menyebut bahwa inisiatif Perancis di PBB sangat tidak pada tempatnya, karena menurutnya Israel sedang berjuang menghadapi ancaman keamanan dan tekanan diplomatik seperti ini hanya akan memperburuk keadaan. Sindiran ini tentu bukan sembarang pernyataan. Huckabee adalah representasi resmi Amerika Serikat di Israel, dan komentarnya mencerminkan sikap keras Washington terhadap upaya internasional yang menekan Israel. Prancis sendiri menyatakan terbuka untuk mengakui negara Palestina tahun ini jika upaya diplomatik terus buntu. Presiden Emmanuel Macron bahkan mendesak negara-negara Eropa lain agar lebih tegas terhadap Israel jika situasi kemanusiaan di Gaza tidak membaik. Sikap ini langsung ditanggapi dengan marah oleh Israel yang menuduh Macron sedang melakukan perang salib terhadap negara Yahudi, sebuah tuduhan yang sangat sensitif secara historis dan politik. Pernyataan Huckabee mempertegas bahwa Amerika Serikat tetap mendukung Israel sepenuhnya, setidaknya di level eksekutif. Meskipun ada tekanan domestik di Amerika Serikat untuk lebih berimbang terhadap Palestina, Washington hingga kini belum mendukung pengakuan negara Palestina secara resmi. Sebaliknya, mereka terus menekankan perlu adanya negosiasi langsung antara kedua belah pihak, sebuah proses yang nyaris mati sejak bertahun-tahun lalu. French Riviera adalah wilayah mewah di selatan Perancis, dikenal dengan pantai-pantai cantik dan kota seperti Nice, Cannes, dan Monaco. Sindiran Huckabee itu jelas bukan usulan serius, melainkan cara sinis untuk mengatakan bahwa Perancis tidak punya hak memaksakan solusi terhadap Israel. Tapi pernyataan semacam ini bisa memicu kemarahan diplomatik dari Perancis, menyulut ketegangan lebih lanjut antara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, menurunkan kredibilitas Amerika Serikat dalam peran sebagai mediator konflik Israel-Palestina. Sampai saat ini, Israel menyambut baik pernyataan Huckabee. Perancis belum mengeluarkan tanggapan resmi. Negara-negara Arab, terutama Arab Saudi, justru terus mendorong PBB agar mengakui Palestina. Banyak pengamat menilai bahwa wacana pengakuan Palestina bisa jadi tren baru di Eropa, menyusul langkah negara-negara seperti Spanyol, Irlandia, dan Norwegia. Jika Prancis benar-benar mengakui negara Palestina, 1. Hubungan diplomatik Perancis-Israel bisa memburuk drastis. 2. Amerika Serikat bisa semakin terisolasi secara moral jika terus menentang arus global. 3. PBB mungkin menghadapi deadlock baru dengan veto Amerika Serikat dan protes dari blok Barat dan Timur. 4. Konflik Gaza bisa makin rumit karena isu politik dan legal bercampur dengan krisis kemanusiaan. Pernyataan Mike Huckabee mungkin terlihat sekedar sindiran tajam, tapi menyimpan makna diplomatik yang dalam. Prancis dan Amerika Serikat kini berada di jalur berseberangan dalam isu Palestina, dan dunia kembali menyaksikan bagaimana konflik Israel-Palestina terus menjadi panggung pertarungan geopolitik besar. Apakah ini akan mendorong pengakuan internasional terhadap Palestina atau justru memperpanjang kebuntuan yang sudah terjadi puluhan tahun?
Jerman, negara yang selama ini menjadi pendukung paling setia Israel di Eropa, kini mulai berpikir ulang. Di tengah krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, Berlin mulai mempertimbangkan langkah mengejutkan, mengkaji ulang. Berikut informasi selengkapnya. Sejak lama, Jerman memegang prinsip pasca Holocaust bahwa melindungi Israel adalah kewajiban moral dan historis. Sebagai salah satu pemasok senjata terbesar dan mitra dagang utama Israel di Eropa, hubungan kedua negara selama ini sangat erat. Tetapi kini semua itu mulai goyah. Mengapa? Karena semakin brutalnya tindakan militer Israel di Gaza. Kemarahan Berlin memuncak pada pertengahan Mei 2025 saat Israel kembali mengintensifkan operasi militernya terhadap Hamas sambil terus menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan. Komentar publik pertama datang dari Kanselir Jerman Friedrich Merz yang mengatakan situasi kemanusiaan tidak bisa lagi dibenarkan dengan dalih perang melawan terorisme. Merz bahkan langsung menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mendesak agar bantuan kemanusiaan segera dibuka ke jalur Gaza. Menurut laporan Bloomberg, Jerman sedang secara aktif mengevaluasi hubungan militer dan dagang dengan Israel. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya sejak pendirian negara Israel pada 1948. Julian Barnes-Decky dari European Council on Foreign Relations menyebutnya sebagai penanda nyata bahwa dukungan Eropa mulai goyah. Jerman bukan satu-satunya yang mulai mundur. Inggris, Prancis, dan Belanda juga mempertimbangkan pembatasan perdagangan dan ekspor senjata ke Israel. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyatakan bahwa ada mayoritas kuat di Eropa yang ingin meninjau ulang perjanjian dagang dengan Israel. Perlu diketahui, Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar Israel dengan nilai perdagangan mencapai 47 miliar US dollar pada 2024. Sebagai respon internasional, Israel meluncurkan sistem distribusi bantuan baru lewat Gaza Humanitarian Foundation atau GHF yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel. Namun, sistem ini justru menuai kritik karena adanya insiden mematikan. Pada 3 Juni, 27 warga Palestina tewas saat mencoba mengambil bantuan di Rafah. Militer Israel diduga menembaki warga sipil yang kelaparan, beberapa peluru mengenai kepala dan dada. Dunia internasional mengecam keras. Hingga kini, lebih dari 54.000 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Gaza. Mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Angka ini memicu tekanan luar biasa terhadap para pemimpin Eropa, termasuk Jerman yang selama ini memberi dukungan senjata dan legitimasi diplomatik kepada Israel. Pergeseran ini bisa berdampak besar terhadap kebijakan luar negeri Eropa dan bahkan hubungan transatlantik dengan Amerika Serikat. Kini dunia bertanya-tanya, akankah Eropa, terutama Jerman, benar-benar berani memutus atau mengurangi hubungan dengan Israel? Apakah ini awal dari perubahan arah sejarah diplomasi Eropa? Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com.
dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.